Pada program kali ini kita membuat sebuah program yang dimana kita mensimulasikan operasi pada struktur data stack menggunakan bahasa C, di mana program ini menerima beberapa perintah seperti menambahkan data ke stack, menghapus data dari stack, menambah nilai semua elemen stack, dan mengurangi nilai semua elemen stack. Nah, langsung saja pada baris pertama digunakan untuk memanggil library standar input dan output agar program dapat menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Lalu pada baris kedua yaitu include digunakan untuk memanggil library string karena program menggunakan fungsi strcmp untuk membandingkan teks perintah yang dimasukkan pengguna. Lalu baris keempat digunakan untuk membuat konstanta bernama max dengan nilai 10.000. Nilai ini digunakan sebagai ukuran maksimum stack. Lalu baris ke-6 yaitu integer main merupakan awal fungsi utama suatu program. Lalu pada baris ke-8 integer q digunakan untuk mendeklarasikan variabel q bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan jumlah perintah yang akan dijalankan. Lalu baris ke-9 yaitu baris scanf digunakan untuk menerima input jumlah perintah dari pengguna dan menyimpannya ke variabel q. Lalu baris ke-11 integer stack digunakan untuk membuat array integer bernama stack yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data stack. Lalu pada baris ke-12 integer top digunakan untuk membuat variabel top yang menunjukkan posisi elemen paling atas pada stack. Jadi nilai awalnya itu -1 menunjukkan bahwa stack masih kosong. Baris selanjutnya yaitu baris ke-14 digunakan untuk membuat array karakter bernama cmd yang digunakan untuk menyimpan perintah seperti add, del, adx, dan dex. Lalu baris integer x, y, dan d digunakan untuk mendeklarasikan variabel integer yang digunakan dalam setiap operasi perintah. Lalu baris ke-17 digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah perintah yang dimasukkan pengguna. Lanjut ke baris 19 digunakan untuk menerima input berupa teks perintah dan menyimpannya ke variabel cmd. Lalu baris ke-21 merupakan komentar sebagai penjelas. Lalu baris ke-22 digunakan untuk memeriksa apakah perintah yang dimasukkan pengguna adalah add dan fungsi strcmp digunakan untuk membandingkan dua string. Jika hasilnya 0, berarti kedua string sama. Lalu baris ke-24 digunakan untuk menerima dua input integer, yaitu nilai x dan jumlah perulangan y. Pada baris ke-26 digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak y agar nilai x dapat dimasukkan ke stack berulang kali. Lalu baris selanjutnya digunakan untuk menaikkan posisi top terlebih dahulu, lalu menyimpan nilai x pada posisi tersebut ke stack. Pada posisi tersebut di stack. Kemudian ada pun baris ke-27 itu digunakan untuk menaikkan posisi top terlebih dahulu lalu menyimpan nilai x pada posisi tersebut di dalam stack. Kemudian
tanda pada baris ke-28 digunakan untuk menutup perulangan penambahan data. Kemudian baris ke-30 digunakan untuk menampilkan jumlah elemen yang ada di dalam stack setelah proses penambahan selesai. Lalu baris selanjutnya digunakan untuk menutup blok kondisi if untuk perintah add. Nah, pada baris ke-33 merupakan komentar penjelas bahwa bagian berikut digunakan untuk operasi penghapusan data pada stack. Selanjutnya, baris 34 digunakan untuk memeriksa apakah perintah yang dimasukkan adalah del. Kemudian baris 36 digunakan untuk menerima jumlah elemen yang akan dihapus dari stack. Lalu baris ke-38 bertipe integer digunakan untuk menyimpan nilai elemen paling atas sebelum data dihapus. Kemudian pada baris 40 digunakan untuk mengurangi posisi top sebanyak Y, yang berarti menghapus Y elemen dari stack. Lalu baris ke-42 digunakan untuk menampilkan nilai elemen paling atas yang dihapus dari stack. Nah, pada baris 52 digunakan untuk menutup blok kondisi del. Lalu baris ke-45 yaitu komentar penjelas bahwa bagian berikut digunakan untuk menambahkan nilai pada seluruh elemen stack. Lalu baris selanjutnya digunakan untuk memeriksa apakah perintah yang dimasukkan adalah ADX. Baris selanjutnya digunakan untuk menerima nilai tambahan yang akan diberikan ke setiap elemen stack. Berikutnya, pada baris ke-50 digunakan untuk melakukan perulangan dari elemen pertama stack sampai elemen paling atas. Lanjut, baris berikutnya digunakan untuk menambah nilai 0 ke setiap elemen stack. Pada baris ke-52 digunakan untuk menutup perulangan perubahan nilai. Baris ke-53 digunakan untuk menutup blok kondisi ADX. Nah, pada komentar penjelas di baris 55 merupakan komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk mengurangi nilai seluruh elemen stack. Kemudian baris selanjutnya, pada baris ke-56, digunakan untuk memeriksa apakah perintah yang dimasukkan adalah DEX. Pada baris ke-58, digunakan untuk menerima nilai perulangan. Baris ke-60 digunakan untuk melakukan perulangan pada seluruh elemen stack. Nah, selanjutnya, baris ke-61 digunakan untuk mengurangi setiap elemen stack dengan nilai D. Tanda pada baris ke-62 digunakan untuk mengurangi perulangan nilai. Tanda pada 63 digunakan untuk menutup blok kondisi DEX, dan tanda pada baris ke-64 digunakan untuk menutup perulangan utama yang memproses seluruh perintah.
pada baris 66, return 0 digunakan untuk mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi sebagai tanda bahwa program selesai dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir, baris ke-67 merupakan tanda terakhir digunakan untuk menutup program fungsi main dan menandakan akhir dari keseluruhan program. Setelah itu kita coba jalankan. Sebelum itu kita save programnya terlebih dahulu. Kita coba jalankan di terminal. Misal kita coba jalankan 2. Nah, program berhasil dijalankan. Artinya program berhasil dan tidak ada error. Terima kasih.